Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke mamen, hari ini kita kembali akan ngopi online lagi mamen. Wah, panas tenan bro. Oke, hari ini kita kembali akan membahas sebuah racun terbaru. Dan racunnya ini datang dari brand tukang racun lagi mamen. Untuk racunnya sih nggak bener-bener baru ya, tapi termasuk yang terbaru lah. Hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel Daido Serva yang ada di kelas reel Daido Bundle mamen. Untuk reel ini sih udah banyak yang review, cuman saya belum review. Pas saya cek itu ada satu series yang belum saya bahas rupanya mamen. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk speknya dia menggunakan 6+1 ball bearing, 5.2/1 gear rasionya, maksimum drag di 11 kilo. Line capacity nanti akan kita cek secara langsung. Kemudian untuk fitur-fitur dia menggunakan zero drive, MTD valve, RPG 2, waterproof 6.0, dan langsung aja akan kita unboxing. Dalam pembelian untuk reel Daido Serva ini kita mendapatkan apa aja nih. Nah, di sini kita dapat reelnya pastinya ya. Ini handle-nya dan ini untuk reelnya. Oke, nah ini dia untuk reelnya. Tuh, kemudian di sini ada stiker dari Daido, free stiker, kemudian ada skematik dari Daido. Yap, lalu di sini ada spare juga. Spare-nya ini ada washer 2 untuk bagian clicker dan juga ada clicker wire di sini, dan sudah kosong di dalam box. Nah, untuk pembelian reel Daido Serva ini seperti biasa itu hadir dalam 5 pilihan ukuran. Ada dari size 1000, 2000, 3000, 4000 loncat ke 6000. Kemudian untuk reel yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di size 3000 aja ya. Nah, pertama-tama kita akan lakukan cek fisik dulu untuk si reel Daido Serva ini. Di bagian modeling ataupun desain untuk reel ini dia menggunakan warna gunsmoke. Ini gunsmoke atau abu-abu ya kayak gitulah pokoknya warnanya mamen. Kemudian pada bagian spoolnya ini dia pakai warna gunsmoke, ini gunsmoke metal. Dan di sini ada sedikit aksen berwarna silver. Nah, kemudian pada bagian handle pun sama, ini pakai gunsmoke. Dan di sini pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan body RPG 2 atau Reinforced Power Graphite 2, dimana untuk bahan ini dia diklaim lebih kuat 20% jika dibandingkan dengan bahan grafit biasa mamen. Untuk desain reel arm ada bolongan di sini, dan kemudian untuk tingkat kekakuan reel arm jorannya pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan di sini udah kaku mamen. Nah, ini udah kaku ya. Tetap masih akan ada pergerakan karena ini bukan bahan non metal, tetapi untuk sebuah bahan grafit ini sudah sangat kaku sekali. Jadi kalau saya simpulkan berdasarkan persentase itu udah di 90++ persennya mamen, udah maksimal sih. Kemudian untuk rotor dia juga menggunakan bahan Reinforced Power Graphite 2. Tingkat kekakuan rotor ini udah bagus sekali, size 3000 udah cakep banget ini mamen. Lalu untuk rotornya ini no space lagi, nggak ada jeda balik, membuktikan bahwa sistem one way udah bekerja dengan baik. Dan kemudian pada bagian one way untuk reel ini pada dasarnya dia masih menggunakan sistem switch, tapi switchnya udah dihilangkan dan diganti dengan cover rubber seal. Hingga untuk reel ini kalau dari sisi shield water resistance-nya dia lebih baik ya. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah itu, air itu tidak bisa lagi masuk langsung menuju ke dalam bagian one way sistemnya karena dia udah tercover oleh karet seal. Pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan metal. Handle-nya ini menggunakan tipe one piece, tidak ada engsel lagi. Untuk knopnya dia menggunakan tipe T-bar. Bagian knopnya ini dia sudah dilapisi dengan lapisan rubber biar lebih grippy. Kemudian untuk knop di sini pastinya dia udah removable atau bisa dibongkar pasang karena dari Daido untuk knopnya pasti bisa dibongkar pasang mamen. Kemudian di bagian dalam ini tidak pakai support bushing ataupun ball bearing sebelah sini. Kalau yang sebelah sini dia pakai satu bushing. Bushingnya berbahan metal. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade jadi ball bearing, kalian bisa beli ball bearing di size 4 kepencet nih kali 7 kali 2. Lalu untuk sistem pemasangan handle di sini dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk locknya dia udah quick lock ya, jadi pada saat dia udah padat langsung bisa dikunci ini mamen. Saya lupa pasang tutupnya ini. Kemudian untuk space pada bagian drive gear, space-nya tipis sekali, udah presisi. Untuk handle padat, nggak ada oblak. Untuk rotor
padat juga, nggak ada space. Stop and go, enak banget mamen, nggak ada jeda balik. Untuk handle di sini dia udah interchangeable ya, dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Lalu pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan spool berbahan metal tentunya. Metalnya menggunakan metal aluminium, untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool, dan untuk size lubang penempatan mainline ada di 18,25 untuk lebarnya, untuk kedalaman di sekitar 11 mm. Kemudian di bagian bibir spool di sini dia sudah dilapisi lapisan anodized, dan untuk seluruh permukaan spool pun dia sudah dilapisi lapisan anodized. Untuk anodized ini adalah pewarnaan yang akan membuat permukaan dari spoolnya ini menjadi lebih keras, lebih kuat, dan juga lebih licin mamen. Hingga nanti pada saat mainline kita itu bersentuhan langsung ke bagian body spoolnya, yang pasti di bagian bibir spoolnya ini dia untuk frictionnya itu jadi minim sekali. Nah, jadi untuk efek sampingnya adalah kita akan mendapatkan tingkat lemparan yang lebih jauh. Pada bagian tutup spool di sini dia didesain udah cukup ceper sih. Cuman di bagian sudutnya ini dia udah masuk ke dalam, dan tentunya dengan desain seperti ini dia akan membuat twisting effect itu tidak mengenai lagi bagian tutup spoolnya ini. Kemudian untuk tutup spool pastinya dia sudah dilengkapi dengan karet seal juga. Nah, ini dia udah ada karet sealnya, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support di sini. Kemudian di bagian drag system untuk rail ini dia ada 6 layer. Nah, jadi di sini dia menggunakan 6 layer. Ada 3 buah drag washer berbahan MTD felt, dan juga ada 2 buah dishwasher. Ini berbahan standar metal yang masih bereaksi terhadap magnet, dan juga ada 1 key washer standar metal juga. Dan di sini untuk max drag rail ini berdasarkan spesifikasi itu ada di 11 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, untuk setelan rendah enak mamen, ada sedikit lonjakan tapi masih enak. Kemudian untuk setelan besar, ya ada sedikit lonjakan di sini. Nah, dan ada feel agak sedikit kesetnya. Cuman wajar aja sih, karena untuk rail ini dia masih menggunakan bahan felt pada bagian drag washernya. Dan mungkin kalau kalian pengen untuk upgrade menjadi lebih empuk, kalian bisa ganti menggunakan drag washer berbahan karbon. Nanti akan jadi lebih empuk untuk bagian drag sistemnya ini. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan desain berbahan metal. Untuk bell wire-nya cukup besar di sini size-nya. Dia menggunakan sistem two piece, menggunakan desain klasik. Lalu untuk bell arm menggunakan bahan RPG 2, dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Ini sangat lebar sekali ya. Sekarang kita akan melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada rail Daido Serva ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio. Gear ratio dia menggunakan skala 5.2 berbanding 1. Akan langsung kita cek. Saya akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget gear rasionya 5.2 banding 1. Untuk retrieve terasa ringan, crank feel-nya ini lembut sekali mamen. Asli. Feel guard-nya ini hampir tidak berasa. Ini karena teknologi baru dari Daido, yaitu Zero Drive, di mana untuk rail ini walaupun dia menggunakan bahan-bahan standar pada bagian internal partnya, cuman untuk pembuatan bahan partnya itu terutama di bagian gigi-giginya dia udah menggunakan sistem cutting, jadinya pasti akan lebih presisi dan juga lebih rata untuk permukaannya, lebih halus juga mamen. Untuk putaran kosong, di sini udah terasa balance untuk rotornya, nggak gel-gel lagi. Pada bagian spring guide menggunakan bahan metal, dan untuk pernya dia menggunakan per dengan tipe spiral atau per keong. Dan untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis terasa cukup sensitif. Untuk tendangan balik atau blowback di sini tegas dan empuk mamen. Enak sekali untuk kinerja dari bell automaticnya. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,23 mili masuk 255 meter, 0,26 mili masuk 175 meter, dan 0,28 mili itu masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam rail Daido Serva size 3000. Untuk spooling belum penuh mamen, masih ada sedikit space, masih bisa masuk lah kurang lebih di sekitar 30 meter. Untuk hasil lilitan mainline, spoolingnya di sini agak ada sedikit saja penumpukan di bawah. Gampang aja ini, tinggal buang satu washer di bawah, maka untuk tinggal buang satu washer di atas clicker, maka untuk masalah ini akan selesai. Kemudian untuk hasil lilitan mainline di sini terlihat rapi, mamen.
Di bagian drag clicker menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Untuk clicker wire pakai tipe flat, dan untuk housing clicker dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spool. Kemudian untuk kinerja dari drag clicker, untuk feel pergesekan antara clicker wire ke housing clicker di sini terasa cukup keras, men. Saran saya pada teman-teman semua sih jangan terlalu sering memainkan drag clickernya, karena ada kemungkinan untuk drag clickernya terutama di bagian clicker wire akan menjadi lebih pendek usianya. Tetapi di sini untuk suara drag clicker yang dihasilkan di sini terdengar nyaring dan racing banget, men. Kalau saya kasih nilai itu di angka 8 sampai 8,5 dari 10. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker dari Daido Serva ini. Drag clicker Daido Serva ada di 92,2 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi, space-nya tipis sekali. Kemudian untuk line roller juga terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel, dan di dalamnya ini terdapat satu buah ball bearing sebagai support untuk line rollernya. Untuk ball bearing sih dia menggunakan non stainless steel ball bearing di sini, tapi dia udah shield, udah tertutup. Untuk ball bearing size-nya di 5 x 8 x 2,5. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Daido Serva size 3000 ada di 269 gram, dan sekarang langsung aja kita akan bongkar untuk reelnya ini. Kita akan lihat untuk internal parts dari reel Daido Serva ini. By the way, di sini untuk reel ini di size 3000, feel bobotnya ini terasa cukup ini ya. Dari spoolnya, men. Spool ini terasa cukup berbobot di sini ya. Saya nggak tahu kenapa. Kalau reelnya sih masih standar sih beratnya, tapi kalau udah dipasang spoolnya ini jadi lebih berbobot. Nggak ngerti juga sih kenapa. Oke, di sini untuk support pada bagian spool size-nya di 4 x 7 x 2 ya. Di sini untuk pemasangan pada bagian main shaft ke bagian oscillating slider terlihat udah cukup bagus ya. Jadi pada bagian main shaftnya ini masuk banyak ke bagian oscillating slider yang membuat dudukannya menjadi lebih kuat. Untuk main shaft menggunakan bahan standar metal. Ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Tapi jangan takut karena untuk main shaftnya ini sudah diberikan lapisan anti karat. Ini lapisan chrome, men. Tetapi untuk lapisannya ini fungsinya tidak mutlak ya. Ini hanya akan berfungsi sementara, akan menahan korosi dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksudkan agar pada saat kita pulang memancing kita ada waktu untuk melakukan maintenance sebelum terjadi korosi di bagian-bagian krusial untuk reel ini. Oke, di bagian one way system terdiri dari beberapa spare part. Ada ball bearing support. Ball bearingnya sih belum menggunakan stainless steel, masih standar bearing. Size ball bearingnya ada di 7 x 14 x 5. Kemudian di sini ada one way. Kemudian di sini ada one way clutch. Lalu ada pinion gear. Untuk pinion gearnya pakai standar bahannya. Ini menggunakan bahan brass. Ada babysitter, lalu ada karet sel lagi di bagian one way-nya. Dan kemudian ada one way. Untuk one way-nya sih dia pakai one way satu arah. Untuk size one way di 16,92 untuk diameternya. Kemudian untuk housing metalnya ini ada di 6,80. Untuk innernya di 10,17 mili. Kemudian pada bagian drive gear di sini dia menggunakan bahan standar zinc. Nah, ini dia. Cuman kalau kita lihat dari drive gearnya ini dia udah menggunakan sistem cutting untuk pembuatannya. Makanya untuk reel ini dia akan menjadi lebih presisi. Pertemuan antara gigi ke giginya itu surface-nya jadi halus, men. Jadi friction-nya jadi kecil, men. Makanya untuk reel ini waktu kita putar itu dia menjadi lebih smooth. Dan ini adalah teknologi zero drive dari Daido ini, men. Untuk bahannya pada bagian main gear dia pakai bahan zinc. Kemudian pada bagian idle gearnya ini saya akan cek dulu.
Ini bahan apa ya? Ini bahan zinc juga men untuk idle gearnya ini. Pada bagian asnya dia menggunakan bahan stainless steel. Dan di sini untuk size dari ball bearingnya, panjang as di 24,75, diameter sebelah kiri di 8 mili, diameter sebelah kanan 7 mili, lebar main gearnya 27,46. Kemudian untuk tebal gigi di 2,19 dan untuk diameter idle gear di 11,03, dan di sini untuk drive gearnya sih terkesan cukup tebal ya untuk lempengannya ini. Lalu kita lanjut lagi di bagian oscillating slider, dia disupport dengan satu buah slider guard yang ada pada bagian atas ini. Oscillating slider juga terbuat dari bahan zinc di sini, mamen. Nah, kemudian di bagian oscillating gear di sini dia size-nya lebar, diameternya besar, mamen. Untuk oscillating gear tidak disekrup, jadi dia duduk aja di situ, dan oscillating gearnya ini dia tidak disupport ya dengan ball bearing support. Kemudian untuk size dari oscillating gear ini di 21,48, tebal giginya di berapa ini? 2,48. Dan untuk oscillating gear pun dia menggunakan bahan ini ya, bahan zinc. Lalu untuk ball bearing pada bagian drive gearnya dia disupport dengan dua ball bearing. Ini non stainless steel ball bearing. Yap. Untuk size-nya ini untuk yang kanan di 7 kali 11 kali 3, dan ini untuk yang kiri size-nya di 8 kali 14 kali 4. Lalu untuk jumlah ball bearing pada reel ini itu saya akan coba hitung. Support spool ada 1, bagian line roller ada 1, support pada bagian pinion gear ada 1, kiri dan kanan drive gear ada 2, 5 plus satunya ada pada bagian ini one way system. Nah, kemudian di sini sedikit update di bagian shield water resistant ada 6.0 waterproof ya. Kita akan hitung tutup spool, kemudian rotor nut, kiri dan kanan handle sambungan dan AC cap. Kemudian di bagian one way di sini ada 1, dan juga pada bagian tutup cover pengganti switch one way juga ada 1. Berarti 6.0. Udah bener banget untuk shield waterproofnya. Dan untuk spare part pada reel ini, berdasarkan penglihatan saya di sini untuk spare partnya masih standar, masih menggunakan bahan-bahan yang cukup rentan terhadap korosi, terutama di bagian main shaft, kemudian di bagian washer, lalu di beberapa bagian lainnya. Untuk skrup sih di sini akan saya cek dulu. Nah, untuk skrup di bagian bodi dia sih udah menggunakan bahan stainless steel. Untuk bagian ini, bagian one way pun udah menggunakan bahan stainless steel, cuman di bagian washernya ini ya masih menggunakan bahan metal biasa. Washer ini pun metal biasa, mamen. Washer pada bagian drag system, kemudian knob aman. Nah, untungnya di bagian knobnya ini udah aman asnya, mamen. Dan terbilang untuk reel ini memang belum dilabelin SW, dari box pun tidak ada tulisan SW sama sekali. Jadi untuk reel ini lebih ditujukan atau diperuntukkan untuk bermain di kelas freshwater. Tapi kalau teman-teman pengen bawa reel ini untuk memancing di spot saltwater, saya rasa tidak masalah juga. Toh saya juga sering bawa reel-reel dengan kapasitas seperti ini untuk mancing di spot saltwater, dan dengan perawatan yang benar dan bagus, untuk reelnya pun masih bertahan sampai sekarang, mamen. Yang penting kuncinya adalah pada waktu pembelian kalian lakukan pembongkaran dan lakukan grease proteksi yang baik pada reelnya. Kemudian juga dari segi perawatan, untuk perawatan itu tergantung kondisi kita di lapangan. Nah, jadi setiap kondisi mancing itu akan berbeda-beda. Ada yang namanya mancing kering, saya sebut. Misalnya kita mancing di laut itu, lautnya lagi flat gitu kan. Enggak ada cipratan air, enggak tercebur. Cuman air itu cuman datang melalui PE. Paling maintenance di bagian line roller aja, mamen. Untuk body tinggal dilap-lap pakai kain basah, spool semua dilap pakai kain basah agar tidak terjadi penggaraman. Dan kemudian kalau seandainya terjadi siraman, cipratan air besar, siraman ataupun sampai tercebur, wajib dibongkar, bersihkan semua, dan lalu di grease proteksi lagi yang baik. Di bagian ball bearing juga di re-oil. Karena mengingat bahwa untuk ball bearingnya di sini dia belum menggunakan SUS ball bearing ataupun stainless steel ball bearing. Dan kemudian juga tentunya cara penggunaan kita di lapangan menangani tackle kita itu sangat menentukan sekali untuk tingkat keawetan produk yang kita punya, mamen. Kalau kita pakai caranya benar, ya pasti akan awet sih. Oke, jadi untuk
reel Daido Serva ini kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, bermain casting, bermain kolaman, turnamen ya, turnamen di segala lini sih udah libas habis ya harusnya. Kemudian untuk bermain dasaran, bottom, light jigging, kemudian untuk main banyak lah, casting di pinggiran juga oke, muara, dasaran, banyak sekali sih yang bisa kita gunakan, teknik-teknik yang bisa kita gunakan dengan reel ini. Dan untuk PE size 3000 kalian bisa isi PE 1, 1,5, 2, 3 masih oke. Untuk joran gunakan joran di 715, 817, PE 12 juga masih oke. Dan untuk spot fresh water tentunya, tapi untuk spot salt water seperti tadi yang saya bilang untuk tipsnya. Dan untuk harga reel Daido Serva ini dibanderol di range harga di sekitar 200-an ribu aja. Dan menurut saya di range harga segitu sih untuk reel ini terbilang standar, basic, dan masih worth it untuk kita miliki, mamen. Dan untuk link pembelian buat teman-teman semua yang berminat untuk memiliki joran reel ini, cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.